Ya mitra semuanya balik lagi di gelaran Nyongsong tentunya. Nah, kalau abis main Devina kita udah tahu dong. Iya, Pastinya mau apa nih Bang Dian? Mau ada kajian betul banget ada kajian nih. rohani. Iya, tentunya kita ngaji dulu nih bareng guru kita tercinta nih yang masih muda banget pokoknya tapi jangan lihat Masya mudanya. Allah. Mm-mm. Bersama guru kita tercinta Gus Edward Abu Bakar, pimpinan Majelis Taklim Salat Syekh Abu Bakar. Nah, buat mitra nih yang mau tanya-tanya ntar. Nah, kali ini kita sapa dulu nih guru kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nih kali ini pembahasannya tentang apa nih? Tentang 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. 70.000 yang masuk surga. Nah, kayak seru nih. Ya udah nggak pakai lama lagi langsung ya Ustadz dengan kajian kita kali ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di malam Jumat ini segala keinginannya Allah ijabah dan juga banyak duitnya. Amin. Yang saya hormati juga di studio ada Bang Nian, Kak Davina, dan Kak Aulia. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Kita minta keramat dan berkahnya malam Jumat, mudah-mudahan biar banyak duitnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik mitra Gagah, hari ini judulnya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis yang masyhur disebutkan bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab atau tanpa diazab. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan akan sekumpulan umat yang besar, lalu disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sabdanya adzabin wala hisabin bighairil jannah yadkhuluna alfan sab'una ma'ahum wa ummatuka hadhihi. Artinya ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang mana hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah membaca hadis ini mungkin kita merasa kehilangan harapan bisa termasuk ke dalam umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jumlah sahabat Nabi saja merupakan generasi terbaik. Menurut pendapat sebagian ulama mencapai 100.000 orang lebih. Angka 70.000 mungkin sudah diborong oleh mereka semua. Namun dalam hadis yang lain terdapat disebutkan dalam Musnad Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda yang mana artinya, sesungguhnya Robku menambahkan untuk setiap 1.000 ditambah 70.000 lagi, yaitu jadinya 71.000. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis ini artinya ada 4.970.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tetapi angka segitu masih sedikit jika dibandingkan jumlah semua umat Islam. Masih ada para tabi'in, para mujahidin, para ulama, dan para orang-orang soleh terdahulu. Namun ternyata angka-angka di atas bukanlah pembatasan
Karena dalam hadis yang lain disebutkan lebih banyak lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda yang mana artinya, Robku menjanjikan kepadaku untuk memasukkan umatku ke surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Dan setiap 1.000 orang dari mereka membawa 70.000 orang lagi. Dan setiap 1.000 orang dari mereka membawa 70.000 orang lagi. Dan ditambah lagi dengan 3 cidukan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Albani. Cidukan Allah hanya Allah yang mengetahuinya. Atau bahasa umumnya ini adalah cidukan Allah itu pertolongan Allah. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu banyak sekali dan tidak diketahui jumlah pastinya. Karena satu orang saja bisa membawa 70.000 untuk masuk ke surga tanpa dihisab. Oleh karena itu, kita tidak perlu putus asa. Tugas kita adalah berdoa dan berusaha bersifat dengan sifat-sifat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kalaupun pada akhirnya tidak masuk ke dalam golongan tersebut, minimal Allah menghisab kita dengan hisab mudah dan sekejap. Setelah itu Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa azab sama sekali. Berbicara masuk ke surga tanpa dihisab, mitra, tugas kita bukan bagaimana kita masuk ke surga, tapi bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dicapai pertama adalah ridho Allah atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan masuk surganya. Masuk surga itu finishing, terakhir. Kalau kita ada yang bilang masuk surga, Anda masuk surga, tapi ketika kita di yaumil akhir tidak mendapatkan ridho dari Allah, maka itu hanya janji buta atau janji palsu. Yang kita harapin, kita banyak dosa nih. Kita banyak dosa, kita banyak kekurangan dan lain sebagainya. Maka disimpulkan tadi, banyak-banyaklah untuk berdoa dan berusaha dengan sifat yang baik, dengan sikap yang baik. Bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana hubungan kita kepada makhluknya Allah, apalagi selain manusia, baik hewan, tumbuhan, kita harus baik. Tidak boleh menzalimi mereka. Ada pohon, wah kita senang ada pohon pisang contohnya, dipukul-pukulin gitu ya, kayak si siapa tuh yang konten kreator itu ya. Nah ini kan zolim jadinya, jadi menyakiti tumbuhan. Kecuali ada kedebong yang udah rubuh lalu dimanfaatkan dia buat latihan tinju, silahkan gitu mah, karena tumbuhan tersebut sudah tidak hidup lagi gitu. Jadi bagaimana kita mencapai ridha Allah? Dengan cara kita introspeksi diri, memperbaiki diri kepada Allah, memperbaiki diri kita kepada makhluknya Allah. Pelan-pelan, insya Allah berikan kemudahan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah kita dapat penerangan dengan kata-kata mudah dipahami. Nah, buat diterjemahkan semuanya, yaudah, yang mau tanya-tanya seputar tema ini bersama dari 70.000 yang masuk tanpa hisab. Luar biasa. Devina, mungkin ada pertanyaan dari Devina atau mitra zaman siap semuanya, silakan. Betul, ada dari aku Bang Nian untuk Bapak Ustadz. Masya Allah. Oke, pertanyaan dari Devina nih, kalau ngebahas tentang syarat manusia yang masuk surga tanpa hisab, di salah satu website itu dijelasin Pak Ustadz kalau misalkan syaratnya itu adalah orang-orang yang tidak berjampi-jampi melakukan ruqyah dan tidak minta diruqyah. Nah, maksudnya itu seperti apa tuh, Pak Ustadz? Jadi orang yang masuk ke surga itu tidak diruqyah ya, tidak peruqyah itu kan diobati. Karena ada gangguan setan, gangguan. Kalau dia ada gangguan ya harus diruqyah. Kalau ada kezaliman, ada ada ya kezaliman lah, ada orang syirik dan lain sebagainya, harus diruqyah. Kenapa yang dikatakan orang yang masuk surga itu tanpa hisab, salah satunya orang yang tidak diruqyah. Karena dia terbebas dari kezaliman, terbebas dari dibenci makhluk Allah,
Ya, simpel jawabnya. Kenapa dia gampang masuk ke surga tanpa hisab? Dia itu disenengin makhluk Allah. Nah, disenengin makhluk Allah. Jangankan manusia, mungkin setan aja ngeri sama dia karena perlindungan Allah luar biasa kepadanya. Jadi setan itu bukannya senang sama dia, bukan. Benci, tetap benci, tapi mau nembus dia itu rada susah. Karena perlindungan Allah luar biasa atau penjagaan kasih sayang dari Allah luar biasa. Itulah yang disebutnya. Wah, Masya Allah jawabannya Bang Nian. Iya, ini ada pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Yang nggak mau disebutin namanya. Ustaz, apakah benar seluruh umat manusia itu bakalan ada hisabnya atau ada golongan tertentu yang nggak pakai hisab langsung masuk surga? Semua golongan itu diminta pertanggungjawaban. Dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Semuanya kita akan kembali kepada Allah. Setelah kita kembali kepada Allah, apakah mudah kita balik kayak ke rumah? Ya tidak. Logikanya kita ke rumah aja semuanya dipertanyakan. Karena apa? Ketika kita kembali kepada Allah, semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Begitupun kita balik ke rumah, ditanya dari mana? Kan gitu. Dari rumah yang benar. Dari rumah siapa? Dari rumah teman. Main sama siapa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan. Ini baru di dunia, baru di rumah kita. Bagaimana kita nanti di yaumil akhir gitu kan? Contoh, ada anak kecil, nggak salah nggak apa, kita ke depan kita jitak. Itu diminta pertanggungjawaban. Kamu pernah jitak si anak kecil ya, si Otem namanya gitu kan ya? Iya saya benci banget sama dia. Emang kenapa? Kan dia nggak punya dosa. Nggak tahu, saya ingat mukanya kesel gitu. Ini diminta pertanggungjawaban. Jadi logika aja. Semua diminta kembali kepada Allah dan semua akan diminta pertanggungjawaban. Ini contohnya simpel nih. Kak Devina udah nikah belum? Belum. Nah, Ini disepil dong Pak Ustadz ya. Soalnya tadi ada yang nanyain Pak Ustadz. Oh gitu. Betul. Oke, contohnya ke Bang Nian aja. Bang Nian pulang dari luar rumah sampai ke rumah. Nggak bawa apa-apa. Kira-kira yang di rumah manyun nggak? Bete nggak? Manyun. Iya kan? Karena pasti menunggu sesuatu yang dibawa. Harus ada yang dibawa. Pertama, hidup ini harus ada yang dibawa. Ya, amal baik atau amal buruk. Nah, ketika amal baik, ketika balik nggak ada yang dibawa, manyun. Begitupun Allah marah. Ngapain aja di dunia? Kan begitu. Kesempatan itu ada. Ya bahasa simpelnya gini, baik dari sedekah, baik dari sholat, baik dari senyum, baik dari berbuat baik kepada siapapun, baik dari berpikir atau berhati yang baik kepada siapapun. Ini kan amal-amal sehingga nanti dibawa kepada Allah. Nah, begitu juga ketika Bang Nian balik ke rumah, bawa duit cuma gocap. Bawa loh, masih bawa dikit ya. Kalimatnya dikit. Kira-kira masih manyun nggak? Masih bete nggak? Masih lah. Masih. Kata orang sekarang, gocap mana cukup. Beli seblak aja boros Bang. Gitu ya, kan ya bahasanya ya. Bukannya tidak terima, bukannya tidak bersyukur, karena hidup itu harus ada perhitungan, harus ada hitungan. Sekarang sehari 50 mau dapat penghasilan apa? Berbeda ketika seorang istri udah Bang cukup. Nah ini berbeda, istri soleha. Tapi zaman sekarang kita nyari istri soleha kayaknya nyarinya kayak nyari jarum di dalam jerami gitu kan. Tapi insya Allah kesempatan berbuat baik dan menjadi wanita yang soleha itu ada. Nah terus balik lagi nih, misalkan Bang Nian pulang, ini contohnya aja Bang Nian jadi korban di mana Bang Nian bawa uang 1 juta. Kira-kira istrinya bete nggak sih? Belum pulang aja kayaknya udah seneng nih Pak Ustadz denger chat di WA gitu. Bener, udah ditanyain bahasa anak gaul, beb ya. Anak suami istri udah punya anak manggil beb. Beb mau pesan apa? Emang ada duitnya? Ada, tenang udah. Mau pizza, mau hotdog, apa mau kodok gitu kan. Jadi kan pertanyaan-pertanyaan itu yang benar. Akhirnya seorang istri yang di rumah yang menunggu itu senang. Baru dapat kabar loh, belum realita, baru goib gitu kan. Akhirnya bener tuh dibawa sama suaminya. Nih yang pesanan yang tadi, ini makanannya, ini minumnya, ini duitnya. Nah ini begitupun kita kembali kepada Allah. Kita bawa dikit, ya diomelin. Bawa sedang masih diomelin, bawa banyak diomelin. Tapi mau dikit mau banyak semuanya ditanyain. Ketika kamu sholat pakai sejadah itu kamu ambil dari mana? Dari rumah tetangga lagi dijemur, saya ambil buat sholat. Kan
perbuatannya apa namanya sholatnya benar, tapi apa namanya proses untuk menuju sholat itu salah. Nah, dihukum sholat tapi salah. Inilah yang dimaksud semua golongan itu dihisab. Semua golongan itu diminta pertanggungjawaban. Walaupun para nabi dan para rasul semuanya dipertanyakan. Makanya daripada itu umat-umat para nabi yang terdahulu meminta pertolongan kepada nabinya dan rasulnya. Contoh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa alaihissalam, tolong saya nih di yaumil akhir nih. Tolong saya pengen dapat rahmat Allah, saya pengen dapat ridhonya Allah. Kata Nabi Isa apa? Jangan tanya gua aja ribet, gua aja meninggalkan kaum gua. Nah ini kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab karena ada kesalahan ataupun ada kebenaran yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi hanya satu nabi dan rasul yang berani membela dan berani bertanggung jawab kepada Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum matinya saja bertanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, boleh saya mati deh, tapi bagaimana umat saya? Yang ditanyain bukan bininya, yang ditanyain bukan anaknya, cucunya, orang tuanya, bukan. Yang ditanya ummati. Bagaimana umatku ya Jibril? Nah, di situ dikatakan semua umatmu masuk surga. Kalau umatin yadkhulul jannah, semua umatmu masuk surga. Cuman masuk surga ada yang langsung, ada yang ke laundry dulu. Ada yang ke laundry dulu. Hanya Nabi dan Rasul yang berani untuk menolong umatnya hanya Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Ayo semangat, walaupun amal kita dikit, sedekah kita dikit, sholat kita dikit, ya pede aja. Kan orang baik itu, orang berhasil itu karena pede. Karena duit banyak nggak pede. Ya mau jadi apa tuh duit? Udah. Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan dari Mitra nih. Nah, iya nih Pak Ustadz, betul banget Bang Nian. Ada pertanyaan dari Ibu Dewi Sintia nih, dari Kemang Pertama. Mau bertanya, Ustadz kalau misalkan lupa rakaat sholat 3 sama atau 4 gitu, gimana sih caranya biar sholatnya itu khusyuk Pak Ustadz? Pertama kan cara-cara kenapa sih kita suka lengot ya, kalau orang Betawi itu orang Bekasi itu lengot, lupa ataupun kadang-kadang nggak kepikiran. Nah itu bahasanya kan seperti itu. Bagaimana? Pertama, mendapatkan kehusuan itu minimal kita fokus. Kan khusyuk itu bahasanya kelas tinggi lah ya. Minimal kita fokus. Sekarang kita gini, ngeliatin duit yang banyak warnanya aja kita fokus. Betul. Terus kita lagi berhadapan kepada Allah, ayo kita belajar fokus. Apakah saya sudah fokus? Saya belum. Saya katakan saya belum, tapi terus mencoba untuk fokus. Jangankan khusyuk ya, fokus aja saya masih kadang-kadang lagi sholat Allahu Akbar, ingat tuh. Ingat apa Pak Ustadz? Apa namanya, naruh kunci tadi lupa. Ternyata motor di parkiran kuncinya masih nyantol. Ya ampun. Allahu Akbar kan begitu ya. Ingat tuh. Ya Allah, di rumah belum masak. Inilah ibadah saya. Minimal kita fokus. Yang kedua, sadarkan. Pertama, usolli fardhul isya'i arba'a rakaatain mustaqbilal qiblati ada nilai ta'ala. Yang terakhirnya kita kutip lillahi ta'ala. Karena Allah. Jadi seakan-akan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan. Karena apa? Kalau kita masih menyantaikan kalimat seakan-akan, kita nggak bakalan mendapatkan fokus tersebut. Maka seakan-akan, tapi yakini kita sedang menghadap kepada Allah. Yang jelas sholat itu adalah komunikasi antara hamba dan Tuhan. Jadi hamba itu harus komunikasi dengan Tuhan. Di mana? Sholat. Yang kedua, doa itu macam-macam, ada zikir, ada wirid dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu dia harus menyadari bahwa ketika takbir Allahu Akbar, artinya apa? Kata Devina, Allah Maha Besar. Jadi kita kecil kan ya. Jadi Allahu Akbar, Allah doang yang besar, yang lain kecil. Kecil namanya orang kecil mau diinjak juga, cerat kayaknya gitu, meledet gitu ya. Nah intinya gitu, ya Allah saya kecil. Nah dari kalimat-kalimat tersebut, dari sholat semuanya ini kutipannya, kita belajar coba selain bahasa Arabnya, kita lihat artinya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ini artinya, sehingga kita menemukan kefokusan tersebut dan kita pasti ingat ini rakaat keberapa. Dan ini kita
kita tahu ini apa namanya takbir apa atau Allahu liman hamidah dan lain sebagainya. Minimal kita tahu pertama fokus menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Yang kedua, kita mengilhami atau menyadari dari kalimat-kalimat sholat tersebut mengandung makna dan arti yang luar biasa. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, itu kita mendapatkan kenikmatan bahwasanya kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, luar biasa Devina. Ini ada pertanyaan lagi dari Mitra nih, Ustaz. Betul. Mungkin bacain Devina. Oke, boleh Pak Ustadz. Nih ada satu pertanyaan dari Ibu Neneng Sumiati nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau misalkan sholat fajar dikerjakan sesudah azan subuh, tapi sebelum qomat, apa benar begitu? Atau sesudah qomat? Kayak gitu Pak Ustadz. Gimana? Jadi Ibu Neneng bertanya, Sholat fajar. Sholat fajar itu dikerjakan bolehnya sesudah azan subuh, tapi sebelum qomat, atau sesudah qomat di azan subuh. Oh gitu. Ya. Baik. Apa namanya boleh setelah qomat. Ya, setelah qomat. Kalau sebelum qomat itu kan qobliyah ataupun wudu ataupun sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Kalau yang di masjid. Nah, ini yang sudah qomat kita ikuti gitu ya. Jangan sampai terus bagaimana kan kalau di rumah enak. Kalau di rumah, kalau di masjid kan habis qomat sholat subuh langsung. Gitu ya. Ataupun misalkan sebelum qomat sholat fajar boleh. Yang jelas kalau di masjid kan kagak bisa tuh. Maksudnya habis qomat ya sholat subuh. Itu kan nggak mungkin sholat yang lain dulu ya, itu kan. Qobliyah itu kan habis ajan. Ya kan qobliyah usolli sunatan qobliyah subhi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Jadi qobliyah itu sebelum dari sholat fardu. Nah, kalau sholat fajarnya ya boleh setelah qomat, sebelum qomat. Dibolehkan, tapi pertanyaannya sholatnya di mana? Disesuaikan tempatnya juga ya Pak. Kalau di masjid di musola yang notabene berjamaah, ya habis ajan. Habis ajan aja. Tapi bagusnya itu kita berjamaah di rumah di masjid di musola untuk lelaki. Kalau untuk wanita ya di rumah. Untuk di rumah aja lah sholatnya. Iya, alhamdulillah baik banget ya siraman rohani buat kita semuanya, baik dari buat diri kita pribadi dan juga buat kita semuanya. Tapi Devina, waktu juga karena terbatas. Mungkin kalau mau bertanya-tanya langsung aja undang Ustaz Abu Bakar, Gus Edward di media sosialnya bisa banget. Itu media sosialnya apa Ustaz? Gus Edward Abu Bakar. Nah, inbox aja gitu. Tapi saya potong nih Bang Dian. Apa tuh? Ngundangin lewat Bang Dian aja udah. Ada manajernya sendiri ya Pak Ustadz. Masya Allah. Boleh. Takutnya gini maaf. Ini intermezzo aja. Takutnya dia ngundang saya ditanya Ustadz biasanya berapa? Nah ini yang saya yang jawab. Udah lewat Bang Dian aja. Ya Ustaz, alhamdulillah terima kasih banyak. Mungkin buat closing Ustadz, silahkan baik. Baca doa. Mitra Gangga, Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu rajanya para hari. Yang mana raja 4 hari itu hari Jumat. Salah satunya di malam Jumat ini. Di malam Jumat ini orang-orang terdahulu menganjurkan kita mendoakan orang tua. Ya, orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Didoakan. Kalau yang hidup ya biar kita doakan biar sehat walafiat panjang umur. Kalau yang sudah wafat kita minta pengampunan kepada Allah untuk mereka yang sudah wafat. Terus yang kedua, kita baca surat Al-Quran. Baik, ada yang orang bilang, seharusnya Al-Kahfi, silakan. Ada yang bilang surat Yasin, silakan. Kalau membaca surat Yasin buat orang yang sudah mati, boleh nggak? Boleh. Nabi bersabda dalam kitab Mukhtarul Hadis, Iqra'uha ala mautakum Yasin. Silakan dibaca itu buat orang yang sudah mati, yang sudah wafat, yaitu surat Yasin. Nyampe. Nah, bicara intermezzonya lagi, kalau nggak nyampe mungkin dia udah komplain kali. Mana katanya baca Yasin lu, nggak nyampe gitu. Jadi intermezzo aja ini mah. Intinya apa? Allah tergantung prasangka hambanya. Kita cuma bilang begini, ya Allah, saya bahagia. Kita bilang gitu aja. Padahal kita belum bahagia. Kita bilang, ya Allah, saya bahagia. Insya Allah Allah kasih bahagia.
apalagi kita membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di malam Jumat ini kita semua dan mitra agama yang mendengarkan serta saudara-saudarinya yang sehat mudah-mudahan tambah sehat, yang sakit mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur, dan kesemuanya mudah-mudahan berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mitra minta aminnya aja ya dari rumah. Doain Bang Nian biar jadi orang kaya. Amin. Devina juga dong Pak Ustadz. Atau Masya biar Allah. Devina biar jadi orang kaya, Aulia biar jadi orang kaya. Tapi saya ditambahin doanya, jadi orang kaya mudah-mudahan soleh dan soleha, bertakwa kepada Allah, biar di dunia selamat, di akhirat selamat. Masya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.